Di sebuah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah terbangun oleh suara pintu rumah yang dibanting keras. Matanya melebar saat melihat ayahnya berdiri di ambang pintu kamarnya, wajahnya merah padam karena amarah. "Kau telah mencemarkan nama keluarga kita," teriaknya, sambil melemparkan ponsel yang menampilkan foto Aisyah sedang berciuman dengan Nadia, sahabat perempuannya. Aisyah, wanita berusia 25 tahun yang selalu taat pada ajaran agama dan keluarga, merasa dunianya runtuh seketika. Foto itu diambil oleh adik iparnya yang curiga, dan kini menyebar di grup keluarga. Ayahnya, seorang ulama terhormat di masjid setempat, memutuskan untuk mengusir Aisyah dari rumah malam itu juga, meninggalkannya sendirian di tengah hujan deras tanpa tempat berteduh. Aisyah berlari keluar rumah, air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi hijabnya. Ia ingat bagaimana semuanya bermula 6 bulan lalu. Saat itu, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar di sebuah sekolah swasta di kawasan Kemang. Hidupnya teratur, salat 5 waktu, membantu ibu di rumah, dan menghindari segala bentuk gosip. Tapi kemudian, ia bertemu Nadia di sebuah seminar hak asasi manusia yang diadakan oleh organisasi non-pemerintah. Nadia, seorang pengacara berusia 28 tahun dengan rambut pendek bergelombang dan mata hijau yang tajam, berbicara dengan penuh semangat tentang diskriminasi gender di Indonesia. Aisyah terpesona oleh keberaniannya, sesuatu yang jarang ia lihat di lingkungannya yang konservatif. Mereka bertukar nomor telepon setelah seminar, dan pertemuan pertama mereka di sebuah kai kecil di blok menjadi awal dari segalanya. Nadia bercerita tentang kasus-kasus yang ia tangani, termasuk korban kekerasan domestik dan perjuangan komunitas minoritas. Aisyah, yang biasanya pendiam, merasa nyaman berbagi tentang tekanan dari keluarganya untuk segera menikah. "Ayah ingin aku menikah dengan anak temannya, seorang ustadz muda," kata Aisyah dengan suara pelan. Nadia tersenyum lembut, "Kau punya hak untuk memilih hidupmu sendiri, Aisyah." Kata-kata itu seperti hembusan angin segar bagi Aisyah, yang selama ini merasa terkekang oleh ekspektasi masyarakat. Pertemuan demi pertemuan membuat ikatan mereka semakin kuat. Aisyah mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Saat Nadia menyentuh tangannya secara tidak sengaja, jantung Aisyah berdegup kencang. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Di malam hari, ia berdoa memohon petunjuk, tapi gambar Nadia selalu muncul di pikirannya. Apa ini dosa, gumamnya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Nadia, yang sudah menyadari orientasi seksualnya sejak remaja, hati-hati dalam mendekati Aisyah. Ia tahu risiko di negara seperti Indonesia, di mana hubungan sesama jenis sering dianggap tabu dan bahkan bisa dihukum secara sosial. Suatu hari, mereka pergi ke Taman Suropati untuk piknik. Di bawah pohon rindang, Nadia akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Aisyah, aku mencintaimu lebih dari sahabat. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa menahannya lagi." Aisyah terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa takut, tapi juga bahagia. "Aku juga merasakan hal yang sama, Nadia. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Agamaku?" Mereka berpelukan di sana, tapi Aisyah meminta waktu untuk berpikir. Nadia mengerti, dan mereka sepakat untuk menjaga rahasia ini sementara waktu. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Adik ipar Aisyah, yang curiga melihat Aisyah sering keluar malam, mengikuti mereka ke sebuah restoran kecil. Di parkiran, ia melihat mereka berciuman di dalam mobil Nadia. Foto itu langsung dikirim ke grup keluarga, dan malam itu menjadi mimpi buruk bagi Aisyah. Kini, berdiri di pinggir jalan basah, Aisyah menelepon Nadia dengan tangan gemetar. "Nadia, aku diusir dari rumah. Apa yang harus kulakukan?" Nadia segera datang menjemputnya, membawanya ke apartemen kecilnya di kawasan Tebet.
Di sana, Aisyah menangis sepanjang malam, meratapi kehilangan keluarganya. Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi, isaknya. Nadia memeluknya erat, kita akan hadapi bersama, Aisyah. Tapi kau harus memilih aku atau keluargamu. Pagi harinya, Aisyah menerima pesan dari ibunya, kembalilah jika kau mau meninggalkan jalan sesat itu. Hatinya terbelah. Ia mencintai Nadia, tapi ia juga mencintai keluarganya. Nadia melihat kebingungan Aisyah, berkata, aku tidak mau memaksamu. Tapi ingat, hidupmu adalah milikmu. Aisyah menghabiskan hari itu dalam doa dan renungan. Ia ingat ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal, tapi juga ingat kata-kata Nadia tentang kebebasan. Akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal bersama Nadia sementara, berharap keluarganya akan memakannya suatu hari nanti. Tapi ia tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Di kantor Nadia, rekan kerjanya mulai bergosip tentang hubungannya dengan Aisyah. Seorang kolega senior, yang konservatif, memperingatkan Nadia, di Indonesia ini, hal seperti itu bisa merusak karirmu. Pikirkan baik-baik. Nadia mengabaikannya, tapi dalam hati ia khawatir. Sementara itu, Aisyah kehilangan pekerjaannya sebagai guru karena rumor yang menyebar dari keluarganya ke sekolah. Kepala sekolah memanggilnya, kami tidak bisa mentolerir perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kami. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi Nadia menyemangatinya, kau bisa mencari pekerjaan lain. Aku akan bantu. Mereka mulai hidup bersama, tapi tekanan mulai terasa. Aisyah sering bermimpi buruk tentang ayahnya yang marah, dan Nadia merasa bersalah karena merasa menjadi penyebabnya. Suatu malam, mereka bertengkar pertama kali. Mungkin aku sebaiknya pulang, kata Aisyah. Nadia menjawab dengan marah, jika kau pergi, maka semuanya sia-sia. Tapi mereka berdamai, saling memakan. Namun, di luar sana, saudara Aisyah mulai mencari cara untuk menyelamatkan adiknya. Mereka menghubungi seorang ustadz untuk melakukan ruyah, percaya Aisyah dirasuki jin. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah, membuatnya semakin terluka. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Ia melihat Nadia sudah menyiapkan sarapan, tapi suasana tegang. Aku dengar saudaramu mau datang ke sini, kata Nadia pelan. Aisyah mengangguk, mereka bilang mau bicara. Tak lama ketukan pintu terdengar. Saudara laki-laki Aisyah, Ahmad, datang bersama ustadz dari masjid. Mereka masuk dengan wajah serius. Aisyah, kami datang untuk menyelamatkanmu, kata Ahmad. Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci, percaya Aisyah terpengaruh oleh setan. Aisyah merasa terhina, ini bukan pengaruh setan, Kak. Ini perasaanku sendiri. Nadia berdiri di sampingnya, tolong hormati keputusannya. Pertengkaran pecah, Ahmad menarik tangan Aisyah, tapi Nadia menghalangi. Akhirnya, mereka pergi dengan ancaman, kau bukan lagi bagian dari keluarga kami. Setelah kejadian itu, Aisyah jatuh ke dalam depresi. Ia jarang makan, sering menangis sendirian. Nadia berusaha menghiburnya, membawa ke psikolog, tapi Aisyah menolak. Aku merasa bersalah, Nadia. Mungkin aku memang salah. Nadia, yang biasanya kuat, mulai merasa lelah. Di kantor, ia kehilangan klien karena rumor tentang orientasinya menyebar. Bosnya memanggil, Nadia, kami mendukungmu, tapi bisnis adalah bisnis. Beberapa klien konservatif mundur. Nadia pulang dengan hati berat, tapi ia sembunyikan dari Aisyah. Sementara itu, di rumah keluarga Aisyah, ibu jatuh sakit karena stres. Ayah menyalahkan Aisyah, anak itu telah membunuh ibunya secara perlahan. Ahmad merasa bertanggung jawab, mulai mencari informasi tentang terapi konversi ilegal di Indonesia. Ia menghubungi kelompok radikal yang menjanjikan penyembuhan.
Kabar itu bocor ke Nadia melalui teman bersama, membuatnya panik. Kita harus pindah, Aisyah. Mereka bisa menculikmu. Aisyah ketakutan, tapi juga ragu. Mereka keluargaku, Nadia. Mereka tidak akan sejahat itu. Tapi kenyataan berbicara lain. Suatu sore, saat Aisyah berbelanja sendirian di pasar, dua pria mendekatinya. Mereka mengaku dikirim oleh Ahmad untuk membawa pulang. Aisyah berteriak minta tolong dan warga sekitar menolongnya. Ia lari pulang ke Nadia gemetar. Mereka hampir menculikku. Nadia memeluknya, ini terlalu berbahaya. Kita harus lapor polisi. Tapi Aisyah menolak, itu akan memperburuk segalanya. Malam itu, mereka memutuskan untuk pindah ke Bandung, kota asal Nadia, berharap bisa mulai baru. Di Bandung, mereka menyewa rumah kecil di daerah Dago. Nadia mendapat pekerjaan di Irma Hukum Lokal, sementara Aisyah mulai mengajar les priat. Hidup tampak lebih tenang, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Aisyah sering menelepon ibunya secara diam-diam, mendengar suara lemahnya. Ibu rindu kamu, nak. Tapi ayah melarang. Air mata Aisyah mengalir setiap kali. Nadia melihat itu, merasa cemburu tapi juga kasihan. Kau bisa kembali jika mau, katanya suatu hari. Aisyah marah, jangan bilang begitu. Aku memilihmu. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Ia mulai membaca buku tentang Islam dan seksualitas, mencari jawaban. Beberapa ulama progresi mengatakan cinta sesama jenis bukan dosa, tapi mayoritas mengutuknya. Aisyah bingung, salatnya menjadi lebih panjang, memohon ampun. Nadia yang agnostik, mencoba memahami, agama adalah pribadi, Aisyah. Jangan biarkan itu menghancurkanmu. Tapi perdebatan sering muncul, membuat hubungan mereka retak. Suatu hari, teman lama Aisyah dari Jakarta datang berkunjung. Rina, sahabat sejak kecil, tampak khawatir. Aisyah, keluargamu hancur karena ini. Ibumu masuk rumah sakit. Aisyah sok, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Rina menjawab, karena aku takut kau tidak mau kembali. Nadia curiga, tapi diam malam itu, Aisyah memutuskan untuk pulang ke Jakarta sendirian, aku harus lihat ibu. Nadia kecewa, jangan pergi, ini bisa jebakan. Tapi Aisyah pergi juga, meninggalkan Nadia sendirian dengan kekhawatiran. Di Jakarta, Aisyah tiba di rumah sakit. Ibunya terbaring lemah, tapi senang melihatnya. Makan aku, Bu. Tapi ayah dan Ahmad ada di sana, langsung menahan Aisyah. Kau tidak boleh pergi lagi sebelum disembuhkan. Mereka membawanya ke sebuah klinik ilegal untuk terapi konversi. Aisyah berjuang, tapi kalah jumlah. Di sana, ia dipaksa mendengar ceramah tentang kesalahan orientasinya. Hatinya terluka dalam, tapi ia berpura-pura setuju untuk kabur. Nadia segera datang ke Jakarta setelah telepon panik dari Aisyah. Mereka bertemu di sebuah hotel kecil. Aisyah gemetar menceritakan pengalaman mengerikan di klinik itu. Mereka bilang aku sakit, Nadia. Mereka ingin ubah aku. Nadia marah, itu penyiksaan. Kita harus laporkan. Tapi Aisyah menolak, tidak, itu akan publikasikan semuanya. Mereka kembali ke Bandung, tapi kepercayaan mulai goyah. Aisyah menjadi lebih pendiam, sering menarik diri. Nadia merasa dikhianati, kau pergi tanpa bilang, sekarang kau berubah. Konflik memuncak saat Nadia mendapat tawaran pekerjaan di Singapura. Ini kesempatan bagus, Aisyah. Kita bisa hidup bebas di sana. Aisyah ragu, aku tidak bisa tinggalkan Indonesia, keluargaku. Mereka bertengkar hebat, Nadia menuduh Aisyah tidak berkomitmen, Aisyah menuduh Nadia egois. Kau tidak paham tekanan agamaku, teriak Aisyah. Nadia pergi keluar rumah, meninggalkan Aisyah sendirian.
Di luar, Nadia bertemu dengan mantan pacarnya, Lena, yang kebetulan tinggal di Bandung. Lena, seorang seniman, mendengarkan curhatan Nadia. "Mungkin kau butuh istirahat," kata Lena. Malam itu, Nadia minum terlalu banyak dan berciuman dengan Lena di sebuah bar. Pagi harinya, ia menyesal dan pulang, tapi Aisyah sudah tahu dari pesan anonim. "Siapa yang kirim ini?" tanya Nadia. Aisyah menangis, "Tidak penting. Kau khianati aku." Nadia memohon, itu kesalahan aku, stres." Tapi Aisyah pergi kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Aisyah tinggal di rumah teman, Rina. Rina, yang diam-diam iri pada hubungan mereka, mulai memengaruhi Aisyah. "Mungkin ini tanda dari Tuhan, Aisyah. Kembalilah ke jalan lurus." Aisyah bingung, mulai bertemu dengan pria yang diperkenalkan Rina, seorang dokter bernama Aisal. Aisal baik hati, tapi Aisyah tidak merasakan apa-apa. Sementara itu, Nadia mencari Aisyah, tapi gagal. Ia jatuh ke dalam depresi, kehilangan pekerjaan karena tidak fokus. Ahmad, saudara Aisyah, mengetahui keberadaan Aisyah dan datang. "Kembalilah ke rumah, kami makan jika kau tinggalkan wanita itu." Aisyah setuju, berpikir itu jalan terbaik. Ia pulang, tapi hatinya hampa. Keluarga menyambutnya dengan syarat, menikah dengan Aisal. Aisyah menerima, tapi dalam hati ia rindu Nadia. Nadia mendengar kabar pernikahan, hancur. Ia memutuskan untuk pergi ke Singapura sendirian, tapi sebelum berangkat, ia kirim surat ke Aisyah, "Aku mencintaimu selamanya, tapi aku harus lepaskan." Pernikahan Aisyah dengan Aisal berlangsung, tapi di hari itu, Aisyah melihat Nadia di kerumunan dari kejauhan. Nadia datang untuk melihat terakhir kali. Aisyah ingin lari, tapi terlambat. Setelah pernikahan, Aisyah merasa terjebak. Aisal baik, tapi ia tidak bahagia. Suatu malam, ia menelepon Nadia, "Aku salah, Nadia. Aku masih mencintaimu." Nadia di Singapura menjawab, "Terlambat, Aisyah. Kau pilih mereka." Tapi sebenarnya, Nadia belum mau ia kembali ke Indonesia untuk kasus hukum, dan bertemu Aisyah secara kebetulan di pengadilan. Aisyah ada di sana untuk urusan keluarga. Mereka berbicara, air mata berlinang. "Aku bercerai dengan Aisal," kata Aisyah. "Dia tahu aku tidak bahagia." Nadia shock, "Kenapa tidak bilang?" Aisyah jawab, "Aku takut." Mereka berdamai, tapi sekarang ada luka yang dalam. Kembali bersama, Aisyah dan Nadia pindah ke Bali untuk menghindari gosip di Jawa. Di sana, mereka hidup lebih bebas. Nadia bekerja sebagai konsultan hukum online, Aisyah membuka kursus bahasa. Tapi damai itu rapuh. Keluarga Aisyah mengetahui melalui media sosial, dan ayah mengirim pesan ancaman, "Kau akan dihukum oleh masyarakat." Tak lama, kampanye online menentang mereka dimulai oleh kelompok konservatif. Foto mereka disebar, dengan caption ancaman moral di Indonesia. Nadia menghadapi serangan ciber, email ancaman, bahkan batu dilempar ke rumah mereka. Aisyah ketakutan, "Mungkin kita harus berpisah." Nadia tegas, "Tidak, kita lawan." Mereka bergabung dengan komunitas LGB di Bali, mendapat dukungan. Tapi tekanan membuat Aisyah sakit, ia menderita anxiety attack. Nadia merawatnya, tapi sendiri ia merasa lelah. "Apa harga yang harus kita bayar?" gumamnya. Suatu hari, Ahmad datang ke Bali dengan sekelompok orang. Mereka menyerbu rumah, menyeret Aisyah keluar. "Kau harus kembali." Nadia bertarung, tapi dipukul. Polisi datang, tapi bias terhadap kelompok itu. Aisyah dibawa paksa ke Jakarta, Nadia ditinggal terluka. Di Jakarta, Aisyah dikurung di rumah, dipaksa menjalani pengobatan lagi. Ia berpura-pura sembuh, tapi diam-diam merencanakan kabur.
Nadia pulih dari luka, mengajukan gugatan hukum terhadap Ahmad atas penculikan. Ini menjadi berita nasional, memicu debat tentang hak di Indonesia. Media membagi opini, sebagian mendukung, sebagian mengutuk. Nadia menjadi simbol perjuangan, tapi juga target kebencian. Ia menerima ancaman mati, tapi tetap maju. Aisyah berhasil kabur lagi, bergabung dengan Nadia di pengadilan. Kesaksiannya membalikan kasus, ini bukan penculikan, tapi aku memilih hidupku sendiri. Hakim memutuskan mendukung mereka, tapi masyarakat marah. Demo anti-LGB terjadi di depan pengadilan. Aisyah dan Nadia harus bersembunyi. Dalam persembunyian, mereka renungkan pilihan. Apakah ini layak? Tanya Aisyah. Nadia jawab, cinta kita layak, tapi harga mahal. Mereka memutuskan untuk tinggal di luar negeri sementara, tapi Aisyah ragu meninggalkan ibu yang sakit. Ibunya menelepon diam-diam, pergilah, nak. Ibu bahagia jika kau bahagia. Itu menjadi titik balik. Saat bersiap pergi ke Australia, berita buruk datang. Ibunya Aisyah meninggal karena serangan jantung. Aisyah hancur, menyalahkan diri sendiri. Jika aku tidak seperti ini, ibu masih hidup. Nadia menghibur, bukan salahmu. Tapi Aisyah menarik diri, hubungan mereka tegang lagi. Di pemakaman, keluarga menolak Aisyah, kau pembunuh. Aisyah patah hati, tapi Nadia berdiri di sisinya. Setelah itu, mereka pindah ke Sydney. Di sana hidup lebih aman, tapi Aisyah merasa kehilangan akar. Ia mulai bergabung dengan komunitas Muslim progresi, menemukan kedamaian. Nadia mendukung, dan hubungan mereka pulih. Tapi luka masa lalu tetap ada. Aisyah menulis buku tentang pengalamannya, menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Bertahun kemudian, mereka kembali ke Indonesia secara rahasia. Masyarakat mulai berubah, meski lambat. Aisyah bertemu Ahmad, yang sekarang menyesal. Maafkan aku, adik. Aku salah. Mereka berdamai, tapi ayah tetap keras. Aisyah menerima itu. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga tinggi, kehilangan keluarga, pekerjaan, dan rasa aman. Mereka belajar bahwa cinta memerlukan pengorbanan, tapi juga kekuatan. Apakah pengkhianatan terhadap norma sosial dan keluarga selalu salah, meskipun demi kebahagiaan pribadi?